Selamat pagi, Jess. Ini ada komentar dari user 7006. Pak, saya pernah kena serangan jantung. Wow. Koroner. Kalau udah kayak begini pasti kamu dikasih itu tuh, pil yang harus dibawa kemana-mana pergi tuh. Terus nanti ketika ada tanda-tanda masukin ke bawah lidah. Itu yang membuat penyakitmu jadi tambah parah, nggak sembuh-sembuh. Karena apa? Karena otakmu berbicara tentang ketakutan yang kamu ciptakan sendiri. Nah, kalau kamu menonton filmnya Harry Potter, kamu dikasih tahu itulah yang disebut sebagai bogar. Ketakutan yang kamu ciptakan sendiri. Harry Potter takut sama Dementor. Bogartnya dia Dementor. Jadi dia menakut-nakuti dirinya bahwa di sekelilingnya dia itu ada Dementor. Ketika ketakutan itu muncul, jadilah Dementor. Harmony takut sama neneknya. Nah, bogartnya adalah neneknya itu. Jadi ketika dia mulai melihat neneknya, gejala-gejala tanda-tanda, mulai neneknya muncul. Itu namanya bogart. Jangan menciptakan bogart dalam tubuhmu, Jess. Karena kamu diciptakan sama Tuhan itu ajaib, sempurna. Satu-satunya ciptaan Tuhan yang selevel dengan malaikat adalah manusia. Jangan mau disamakan sama binatang. Binatang mau kamu latih kayak apa ya tetap binatang. Nggak bakal pernah menjadi manusia. Ya, binatang sepinter apapun, binatang yang pinter itu tidak bisa melatih binatang yang lain itu jadi pinter seperti dia. Kamu yang harus melatih mereka. Itu bedanya manusia sama ciptaan yang lain. Jadi kamu punya 7 anjing, terus 1 kamu latih. 1 anjing yang kamu latih tidak bisa melatih 6 anjing yang lain. Tidak bisa, harus kamu yang latih. Kenapa ya? Karena dia binatang. Sampai sekarang pun, sampai hari ini pun dia mati. Dia tidak tahu kalau dia itu anjing. Kucing juga begitu. Makanya jangan mendewa-dewakan binatang kayak apa begitulah ya. Kamu yang lebih harus didewakan karena kamu itu spesial. Nah, cuman kadang-kadang manusia bisa menjadi binatang karena apa? Tidak bisa diatur. Kenapa tidak bisa diatur ya? Karena salah didikan dari sejak rahim ibunya. Itu yang menjadi sebab musabab masalah kan di situ. Sehingga manusia tidak bisa berpikir di atas seperti malaikat berpikir. Karena manusia sudah menempatkan dirinya di bawah. Sehingga rata-rata kehidupan manusia menjadi rata-rata. Padahal kan keputusan diri itu kan muncul ketika anak itu berusia 12 tahun. SAR, sistem artikulasi retikular otak berfungsi dengan baik dari rekaman yang dia terima selama 12 tahun. Ya 3 tahun pertama ketika dia dilahirkan, 2 bulan terakhir ketika dia belum dilahirkan, umur 7 bulan sampai ke 9 bulan, itu otak muncul, neuron otak muncul. Itu adalah pondasi pertama yang ibunya masukkan ke anak melalui sinyal janin, di janin. Kemudian 3 bulan ketika anak dilahirkan, itu adalah didikan awal ketika manusia menghirup udara oksigen, ya 3 bulan pertama. Kemudian 3 tahun pertama anakmu dilahirkan, itulah yang menjadi pondasi untuk membentuk neuron otak ketika dikunci di umur 12 tahun yang disebut sebagai sistem artikulasi retikular dan paten ketika dia berusia 17 tahun. Nah, itu yang paling penting di situ. Sehingga pemikiran-pemikiran orang 17 tahun ke atas sampai usia kayak saya, itu adalah pemikiran-pemikiran didikan apa yang orang tuanya kasih ketika dia umur di bawah 12 tahun itu. Itulah manusia. Nah, kalau didikannya ngawur, semuanya takutan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, jangan ini, jangan itu. Ya, kamu sedang dibesarkan dalam duniamu, di mana kamu ditakut-takutin untuk membentuk ketakutan yang kamu takutkan kepada dirimu sendiri untuk menjadi takut. Nah, itu kayak begitu tuh. Fokuslah kepada tujuannya. Apa tujuannya? Sembuh kayak saya. Ya, fokus kepada kesehatan saya sehingga saya bisa menjalankan 5 tahun melompat dari sudah pasang ring jantung bocor 30% dan bengkak sehingga kaki saya yang hitam-hitam hampir diamputasi kena diabetes itu, kena gula itu, sekarang bersih. Mau tak angkat tak kakinya tak? Kan enggak mungkin saya angkat, saya tunjukin. Nanti di band sama mentok nanti kaki saya. Gara-gara kaki saya muncul. Bersih total. Yang kemarin-kemarin selalu bengkak, ya, selalu bengkak, sekarang udah enggak pernah bengkak lagi kaki saya. Dari mana bisa begitu? 3 pola aja. Pola makan, pola sehat, pola hidup.
Bukan dengan obat, beneran. Tubuhmu itu makanannya adalah nutrisi, bukan obat. Jadi kalau mau sehat ya menutrisi tubuh. Caranya menutrisi tubuh. Bangun tidur kamu boleh minum racikan macin. Kenapa racikan macin? Karena tubuhmu butuh nutrisi. Kalau kamu tidak minum racikan macin, mau tidak mau kamu harus mensupplementation. Supplementation mahal. Minimal 8 suplemen. Selalu saya ulang-ulang ini. Liposomal glutathione, probiotik, MCT, D3K2, magnesium, kalsium, propolis, royal jelly. Kalau 8 dibeli semua, kalau punya duit tidak apa-apa, diminum setiap pagi. Tidak apa-apa Pak, 8 suplemen, tidak apa-apa, saya aja minum semuanya. Ya kalau punya duit tidak apa-apa. Kalau tidak ada duit satu-satu. Bulan ini liposomal glutathione, bulan berikutnya probiotik, bulan berikutnya kalsium, bulan berikutnya D3K2, bulan berikutnya royal jelly, bulan berikutnya apa? 8 itu kamu ulang-ulang. Karena apa? Itu kebutuhan suplemen mikronutrisi dan makronutrisi dalam tubuh. Ya, bukan obat, bukan. Itu superfood. Sehingga kamu ketika tidak sarapan dan tidak makan malam, tubuhmu tetap fit. Kalau enggak, ya kamu siap-siap aja. Nanti ada yang ngeluh kayak komen. Saya enggak akan balas komen itu. Saya enggak sarapan Pak, saya enggak makan malam Pak. Tapi kok saya semakin kurus. Siapa ada di dunia ini yang enggak makan jadi gemuk? Itu pemikiran Hoflock yang saya enggak perlu jawab lah ya. Kalau kamu enggak punya masalah dengan masalah penyakit yang namanya degeneratif, komplikatif, dan metabolic syndrome, ya makan aja, enggak ada problem. Enggak dilarang, makan itu enggak dilarang. Hanya yang terbaik makan yang sehat. Yang berhubungan dengan telur, ikan, daging, seafood, itu makanan yang paling baik. Ya, kalau enggak ada masalah, tambah nasi 2 sendok masih oke. Enggak ada problem, silahkan aja. Gitu. Jangan nggak sarapan, nggak makan malam, jadi kurus, komplain sama saya. Ya kamu nggak ada tujuan hidup, ngapain? Kamu ikut-ikutan gitu. Tapi kalau kamu nggak sarapan dan kemudian kamu nggak makan malam dan kamu jalankan secara rutin, kamu akan menikmati tubuh yang fit. Jangan bilang kurus, ya. Kurus itu hanya perasaan kamu. Yang dicari itu bukan kurusnya, yang dicari itu sehatnya. Tubuhmu bisa digeber ke sana kemari. Tubuhmu bisa diajak untuk bekerja dengan baik. Karena apa? Karena kamu harus melihat masa depan. Masa depanmu itu adalah membuat uang yang kamu hasilkan menghasilkan uang berikutnya. Nah itu jangan menjadikan tubuhmu itu bekerja seumur hidup. Kamu tidak bisa menikmati. Itu cara pola hidupnya seperti itu. Pola yang benar seperti itu. Sehingga kamu bisa menikmati kayak saya. Setahun bisa dapat 200%. Tahun bisa dapat 100%. Dari mana? Dari hasil pekerjaan yang kamu kerjakan, yang kamu menjadikan hasil pekerjaan kamu bekerja. Nah, itu yang namanya investasi. Di dunia itu kamu bisa merambah ke sana. Ya? Nah, kalau udah pernah serangan jantung begini, ya mau enggak mau kamu harus melakukan 18 jam tidak makan. Tidak makan bukan berarti tidak minum. Minum kalau menurut saya harus, karena tubuh kita adalah air. 80%, 90% tubuh kita itu air. Jadi harus minum. Nah, minum yang berenergi saya tidak sarankan. Tapi minum yang bernutrisi saya sarankan. Apa itu minum yang bernutrisi? Ya kembali lagi racikan macin. Gitu. Itu minuman yang bernutrisi. Ya. Makan kelapa muda dimakan, dikerok dimakan. Minum air kelapa muda dicampur dengan racikan macin, itu bernutrisi. Ya itu bernutrisi. Telur nih, ini punya jatahnya buksu saya, ini telur ini. Saya udah makan 3, ini jatahnya dia 2. Saya enggak makan lagi. Itu Jess, itu bernutrisi. Telur, ikan, daging, seafood, makan itu Pak, biar kolesterolmu naik. Kalau kolesterolnya naik, maka kolesterol itu akan memperbaiki fungsi-fungsi sel-sel dalam tubuh. Karena sel-sel tubuh kita itu makanannya kolesterol. Livermu menciptakan kolesterol. Nah, kalau udah kena begini, pasti kamu dikasih namanya statin. Kolesterolmu diturun-turunin, jangan mau. Saya udah memberhentikan itu tahun 2022 yang lalu. Kalau kolesterolnya dimusuhin, livermu yang jebol, livermu kena. Ya, itu. Yang penting adalah sedikit makan, kamu akan menjadi lebih sehat. Nah, kamu 9 menit video saya tidak akan bisa menjawab satu pertanyaan ini. Kamu dengarkan video-video yang lain. Jadi kamu nanti gabung-gabungkan sendiri, kamu bisa mendapatkan jawabannya. Jadi sehat. Tidak sarapan, tidak makan malam. Itu kata kuncinya. Singkirkan tepung, gula, gorengan, minyak.